Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia tidak seorang diri, tetapi menempatkan mereka di antara sesamanya agar dapat hidup dan berkembang. Kami bersyukur atas masyarakat kami yang menjadi bagian hidup kami. Semoga berkat iman kepadamu, kami semakin mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan kebaikan dan kebenaran sesuai kehendak-Mu. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Peran keluarga bagi perkembanganku. Peran sekolah bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembanganku. Peran masyarakat bagi perkembanganku. Pengantar. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar tentang pendidikan agama Katolik kelas 7 bab 3, peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Bagian 3, yaitu peran gereja bagi perkembanganku. Sekarang kalian akan belajar bagian 4, yaitu peran masyarakat bagi perkembanganku. Manusia itu makhluk sosial. Ia hidup membutuhkan orang lain sekaligus membutuhkan orang lain. Ia tidak mungkin dapat hidup sendiri terpisah dari sesama atau masyarakat. Ia harus menjadi bagian dari masyarakat dan terlibat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, ia dapat belajar dari kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, ia pun tidak dapat berdiam diri terhadap apa saja yang terjadi dalam masyarakat. Bila ia mencoba memisahkan diri dari masyarakat, otomatis ia pun akan disingkirkan dari masyarakat. Dalam pelajaran ini, kamu akan diajak menyadari kembali peran masyarakat bagi perkembangan dirimu, dengan harapan di masa depan kamu semakin melibatkan diri dalam masyarakat secara tepat dan benar. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Pengalaman hidup di tengah masyarakat. Kelompok masyarakat tempat kita hidup dapat menjadi tempat belajar berbagai macam kebiasaan baik dan mewujudkan nilai-nilai yang kita anut. Cerita berikut ini mengisahkan pengalaman seorang anak yang bersekolah di kota, mengenali dan belajar tentang kebajikan dalam masyarakat di pedesaan saat ia mengikuti kegiatan live-in. Pengalaman indah tak terlupakan. Sharing Stefani saat mengikuti live-in. Waktu live-in, kami tinggal di rumah Bapak dan Ibu Jono. Biasanya mereka di rumah tinggal berdua saja.
sebab anak mereka laki-laki satu-satunya sudah bekerja di pabrik di kota. Malam pertama tinggal di rumah mereka, aku tak dapat menyembunyikan umpatan dan kekecewaan, walaupun semuanya hanya dalam hati. Bayangkan saja, selama hampir seminggu, aku harus tinggal di sebuah rumah yang masih terbuat dari bilik, tak ada plafon sehingga gentingnya kelihatan. Dapurnya bersebelahan dengan kandang sapi. Kamar mandinya terbuka di luar tanpa atap. Airnya harus menimba dulu dari sumur yang dalam. Tak ada TV, lantai rumahnya masih tanah. Tempat tidurnya dari kayu sederhana yang dilapis kasur tipis sekali. Selimutnya tipis seperti yang biasa dipakai di rumah sakit. Makanannya tidak sesuai selera dan tidak ada pilihan. Jauh dari kota, jauh dari warung penjual makanan, tidak boleh membawa HP. Sunyi, sepi, hanya suara-suara binatang yang kami dengar dan suara Pak Jono yang mendengkur keras. Santi dan Clara, teman satu rumahku, malahan sempat menangis. Kami hanya saling berbisik mengungkapkan kekecewaan kami. Sungguh semuanya di luar bayanganku. Esoknya, hari kedua, Bu Jono membangunkan kami dan menyuruh kami mandi. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hari ini Bapak berbaik hati. Bak dan ember sudah terisi penuh, cukup untuk kalian bertiga. Kalian tak usah menimba air, tapi nanti sore wajib menimba sendiri, oke? Seru Pak Jono. Wah, gaul juga Pak Jono ini. Dan memang sejak ketemu kelihatan orangnya menyenangkan. Selesai mandi, Pak Jono dan Ibu sudah duduk di tikar menunggu kami untuk sarapan. Lalu kami pun makan bersama. Ternyata walaupun yang dimakan sederhana, tetapi enak juga makan bersama. Jarang sekali aku makan bersama dalam keluarga. Bahkan dapat dibilang tak pernah. Selesai sarapan, Bapak dan Ibu mengajak kami ke ladang. Ibu rupanya sudah menyiapkan makanan dan minuman serta bekal makan siang. Di sana kami diajak untuk menyabit rumput-rumput pakan sapi dan mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Bapak senang bercanda ketika kami sedang mengumpulkan rumput. Sambil melemparkan sesuatu, Bapak berteriak, "Awas, ada ulat nih!" Spontan kami menjerit dan mendekati Bapak. Lalu kami bertiga memukul-mukul Bapak. Kami tidak mau cari rumput lagi, padahal baru sedikit yang terkumpul. Lalu kami diajak mengumpulkan dahan-dahan tumbuhan yang kering untuk kayu bakar. Bapak menakut-nakuti kami lagi. Kami pun merajuk. Karena hari sudah siang, kami disuruh berteduh di bawah pohon, sementara Ibu menyiapkan makan siang. Saat pulang, kami harus membawa rumput dan kayu bakar. Lumayan jauh dan melelahkan, tetapi asik juga. Malamnya kami dapat tidur nyenyak karena kecapean. Hari ketiga, Bapak dan Ibu Jono mengajak kami untuk ikut kerja bakti mengumpulkan batu-batu kali untuk pengerasan jalan di gang-gang kampung. Maklum, jalannya masih tanah. Aku tidak dapat membayangkan kalau hujan pasti becek dan licin. Ketika sampai di sungai yang tidak jauh dari rumah, terlihat banyak orang sudah berkumpul, umumnya bapak-bapak dan pemuda. Pengalaman hidup di tengah masyarakat. Pengalaman indah tak terlupakan. Sharing Stefani saat mengikuti live-in. Di antara kerumunan orang itu, ternyata kami bertemu dengan semua rombongan kelas kami yang tinggal di keluarga lain.
Maka mulailah kami terjun ke kali berbaur dengan warga dan makan bersama. Semua makanan itu disiapkan ibu-ibu warga kampung dengan sumbangan sukarela. Setelah istirahat makan, kira-kira setengah jam, semua bekerja kembali hingga pukul 2 siang. Esoknya kerja bakti dilanjutkan kembali. Sebagian orang memikul batu bata itu dan sebagian masangnya di jalan yang biasa dilalui. Asik dan menyenangkan juga dapat bermain air di sungai yang jernih. Hal yang lebih mengesankan adalah gotong royong warga kampung untuk memperbaiki jalan mereka. Hari keempat, aku, Santi, dan Tara membantu Bapak dan Ibu Jono memanen singkong dan sorenya membuat makanan dari singkong yang diparut. Karena yang dibuat itu ternyata banyak, maka ibu menyuruh kami untuk mengantar sebagian kue itu untuk tetangga terdekat. Sekalian silaturahmi, kata ibu saat kami akan mengantarkan ke tetangga. Benar juga, para tetangga itu senang sekali. Mereka ramah dan mengajak aku ngobrol cukup lama. Mereka menanyakan banyak hal tentang keluargaku dan hal-hal lain. Mereka seolah kedatangan bidadari. Hari ke-6, kira-kira pukul 7, Bapak dan Ibu Jono pamit. Mereka akan ke kota untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya. Mereka pulang agak sore karena akan mampir ke tempat adiknya Pak Jono yang ada di kampung lain. Sebelum pergi, ibu memberitahu kami untuk mengambil sendiri sarapan dan makan siang. Wah, kita mau ngapain di rumah seharian, pikirku. Lalu aku berinisiatif mengajak Santi dan Clara bersih-bersih rumah dan menyapu kebun di halaman depan yang cukup luas. Melelahkan, padahal di rumahku sendiri aku tak pernah melakukannya. Semua telah dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Malamnya kami makan bersama-sama. Ketika sedang makan, Pak Jono dan Ibu mengingatkan bahwa besok kami akan jemput pukul 8 untuk kembali ke kota. Tiba-tiba aku merasa sedih. Aku merasa cepat sekali waktu berlalu. Aku masih ingin tinggal lebih lama bersama mereka. Aku ingin tinggal di kampung ini selamanya. Tanpa terasa air mata menetes. Ternyata Santi dan Clara pun menangis. Lalu ibu mendekati dan meluk kami. Ya, Bapak dan Ibu sayang pada kalian bertiga. Kami senang kalian ada di sini. Kami minta maaf bila tidak dapat menyenangkan kalian, karena memang begitulah keadaan dan kemampuan kami. Kalian anak-anak yang baik, tetapi kalian kan harus pulang untuk belajar agar pintar. Nanti kalau liburan boleh main ke sini lagi, kata ibu sambil membelai kami bertiga. Sudah, makanya dihabiskan, lalu tidur supaya besok badannya segar, kan perjalanannya jauh, kata Pak Jono. Akhirnya kami pun menyalami Pak Jono untuk meminta maaf dan berterima kasih. Kita perlu mengenal masyarakat dan belajar dari masyarakat. Kenyataan yang tak dapat disangkal adalah bahwa dirimu adalah warga masyarakat dan bagian dari masyarakat. Dirimu hidup di tengah dan bersama masyarakat. Sejauh mana kamu mengenal masyarakatmu? Coba sekarang kamu menuliskan nama tokoh-tokoh masyarakat sekitarmu pada tabel berikut ini. Kita perlu mengenal masyarakat dan belajar dari masyarakat. Kita membutuhkan masyarakat dan dapat belajar dari yang terjadi atau yang berlangsung dalam masyarakat, baik berupa nilai-nilai, norma atau aturan, pandangan dan sikap masyarakat
akan sesuatu hal serta kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jawab pertanyaan berikut. Norma-norma atau aturan apa saja yang ada dalam masyarakatmu yang kalau kita ikuti dapat membentuk dan mengembangkan dirimu? Kebiasaan baik dalam masyarakatmu yang dianggap masih relevan untuk diikuti dan dikembangkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Siapa saja orang dalam masyarakatmu yang dapat dipandang sebagai tokoh yang patut diteladani dan apa teladannya? Adakah norma atau aturan, sikap dan pandangan, kebiasaan yang ada dalam masyarakatmu yang tidak relevan untuk manusia zaman sekarang? Apa contohnya dan jelaskan alasanmu. Kalau demikian, sikap apa yang perlu dikembangkan dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dan tidak mendukung perkembangan dirimu? Pandangan gereja tentang hidup di tengah masyarakat. Gereja meyakini bahwa perkembangan pribadi manusia dan masyarakat mempunyai hubungan saling ketergantungan yang tak mungkin dapat dilepaskan satu sama lain. Bacalah beberapa gagasan tentang hal itu. Kamu dapat temukan dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini atau Gaudium et Spes, dan dekrit tentang karya misioner gereja atau Et Gentes sebagai berikut. Konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes, artikel 25. Dari sifat sosial manusia nampaklah bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Sebab asas, subjek dan tujuan semua lembaga sosial ialah dan memang seharusnya lah pribadi manusia. Berdasarkan kodratnya, ia sungguh-sungguh memerlukan hidup kemasyarakatan. Maka karena bagi manusia hidup kemasyarakatan itu bukanlah suatu tambahan melulu, oleh karena itu melalui pergaulan dengan sesama, dengan saling berriasa, melalui dialog dengan sesama saudara, manusia berkembang dalam segala bakat bawaannya dan mampu menanggapi panggilannya. Pandangan gereja tentang hidup di tengah masyarakat. Dekrit tentang karya misioner gereja atau Et Gentes, artikel 11. Sebab segenap umat beriman Kristiani dimanapun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan mereka, wajib menampilkan manusia baru yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa, dan akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekutuan semesta umat manusia, supaya kesaksian mereka akan Kristus itu dapat memperbuahkan hasil. Hendaklah mereka dengan penghargaan dan cinta kasih menggabungkan diri dengan sesama, menyadari diri sebagai anggota masyarakat di lingkungan mereka, dan ikut serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup manusia dan berbagai kegiatan. Untuk dipahami, perkembangan diri seseorang tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat.
masyarakat. Sebab untuk mengembangkan diri, manusia butuh bantuan, figur, keteladanan, norma, dan kebiasaan yang mendukung. Manusia juga butuh masyarakat sebagai tempat untuk mempraktikkan nilai-nilai, sikap, dan pandangannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang gereja dalam dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes artikel 25 ditegaskan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat itu saling bergantung. Hidup di tengah dan bersama masyarakat bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan kodrat yang tidak dapat dipungkiri. Ia melekat sebagai keharusan hakiki, karena tanpa itu semua ia tidak akan dapat hidup dan berkembang. Untuk dipahami, tetapi kehadiran kita di tengah dan bersama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari iman kita akan Yesus Kristus. Gereja mengajarkan agar iman akan Yesus Kristus itu mampu menjadi landasan dan motivasi yang kuat dalam kehadiran dan keterlibatan dalam masyarakat. Umat beriman Kristiani tidak boleh tergerus arus masyarakat begitu saja. Ia harus mampu mewarisi masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Ia harus mampu menjadi garam, ragi, dan terang dalam masyarakat. Refleksi. Apakah saya sadar bahwa saya adalah warga masyarakat? Apakah saya mengenal dan memperlakukan tetangga sebagai saudara? Apakah saya peduli terhadap keprihatinan yang ada dalam masyarakat? Apakah keluarga saya terlibat dalam kehidupan warga sekitar? Apakah saya berusaha membangun persaudaraan dengan masyarakat sekitar, sekalipun berbeda suku, bahasa, dan agama? Untuk mengakhiri pelajaran ini, buatlah doa untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dan para pemimpinnya. Jadikan doa yang telah kalian buat tadi sebagai doa penutup. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.